Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu penting sekali dan mutlak, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan kaidah negara yang fundamental, yang mempunyai kedudukan yuridis konstitusional yang sangat kuat sekali yang tidak dapat diubah. Betapa fungsi kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, atau dengan kata lain bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal tersebut penting sekali sebab seluruh produk hukum dan undang-undang baik yang tertulis maupun tidak Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia tertulis harus bersumber dan berdasar serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Metode pendekatan untuk mencapai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pendekatan yudiris. Pendekatan yudiris, kekuasaan negara untuk bertindak di dalam wilayahnya sendiri. Hal ini mempunyai pengertian bahwa negara tidak hanya mempunyai wewenang atas warga negaranya, akan tetapi semua orang asing dan harta bendanya yang berada di wilayah tersebut. Hal tersebut tentu atas kekuasaan negara yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi harus diatur menurut peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum yang bersifat internasional. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan budaya. Hal ini dapat diartikan adanya keharusan atau das solem bahwa Pancasila wajib mengantarkan Indonesia menuju negara demokrasi modern. Hal ini yang dapat mendesak adalah merumuskan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan sosial. Selanjutnya, harus ada ekspektasi yang luas atau nilai-nilai yang terkandung dalam hal tersebut. Ekspektasi ini merefleksikan kehendak bersama bangsa. Kehendak bersama ini akan menjadi landasan untuk melakukan positivasi norma-norma ke dalam aturan hukum yang mengikat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurul Husna dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu membahas tentang langkah-langkah mendudukan Pancasila sebagai dasar negara. Langkah pertama, mengakui dan melaksanakan jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Langkah kedua, menerima dan menerapkan dan pembatasan kekuasaan. Langkah ketiga, menghormati dan menegakkan hukum yang berlaku. Langkah keempat, menghargai dan mentaati putusan kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan pasal dan undang-undang. Kemudian, selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, pada hakikatnya, Pancasila adalah sumber dari sumber segala hukum atau tertib hukum. Yang kedua, Pancasila bersifat sosiologis. Dan yang ketiga, Pancasila bersifat etis dan filosofis. Yang keempat ialah fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang pada hakikatnya Pancasila adalah sumber dari segala hukum atau tertib hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu, memberikan pengertian bahwa Pancasila mempunyai fungsi yang bersifat ketatanegaraan. Fungsi Pancasila yang kedua ialah Pancasila bersifat sosiologis. Di sini artinya bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai pengatur hidup dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga ialah
bahwa Pancasila bersifat etis atau filosofis. Hal ini memberikan pengertian bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Perlu kita sadari bahwa kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang dapat dicapai manusia, yang tentu saja bersifat relatif, tidak absolut atau mutlak. Nah, sebab kebenaran absolut yang mutlak adalah kebenaran yang kebenaran pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam mencari kebenaran dalam Pancasila sebagai philosophical way thinking atau philosophical system, tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan, pertikaian, dan permusuhan. Masyarakat Indonesia dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila itu tidak sekedar memahaminya saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam pengalamannya oleh setiap diri pribadi dan seluruh lapisan masyarakat, agar dapat menyembuhkan kesadaran dan kebutuhan, mempertajam perasaan, meningkatkan daya tahan, daya tangkal, dan daya saing bangsa, yang semuanya itu pada sikap tanggap dan perilaku masyarakat. Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan pada berbagai kelompok masyarakat, baik dari kelompok profesi seperti tenaga kerja, notaris, guru, dan pengacara, sedangkan kelompok fungsional seperti wanita, pemuda, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, sebenarnya tidak sulit atau bahkan sangat mudah atau akan berjalan secara ilmiah atau natural dalam mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, karena digali dari dan bersumber pada kristalisasi nilai-nilai dasar yang ada di Nusantara dan pada budaya kultural. Implementasi ke arah itu cukup memadai dalam hubungan dengan belum cukup memadai pemahaman implementasi dari sementara kalangan masyarakat bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Itu upaya melestarikan Pancasila harus diletakkan dengan segala upaya terurai di atas. Pada gilirannya diharapkan perilaku kalangan masyarakat dan bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam rentang waktu tertentu dapat diwujudkan. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.